atas, duduk bisa. Datang polisi kedua, tentara kedua. Oh, komandan, siapa penyalahan? Ya polisi, saya. Jaga orangnya, saya. Siapa yang ngebas? Aku. Siapa penyalahan? Aku. Bang, ngebas aku. Bapak tahu akibatnya? Boy, nah beneran ada merugikan orang, kabur-kaburku, marah-marahku, pantis-pantisku, nah bapak. Kada ada masalah, bapak melanggar kode etik. Nah ini jadi nak menek, amun mencari etik sini kada ada kurang banyak. Tak kali kurang kayak ini baik di bawah. Aku kata lagi. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan liman ja'ala dinahu khairal adyan wa hamdan liman faddala al-insana ala sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul malikud dayyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh munawwirul dhalam wa mubashshirul kulla amyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man adzama sunnati wa ahabba anni wa kana jannatuhu mutajaliban bi jannati. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua kami, bil khusus Pak Haji Suhaimi, kemudian kepada Bapak Haji Nawawi Mahmud, orang tua saya juga di sini, serta orang tua yang tidak saya sebutkan, juga kepada Bapak Lurah yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk hadir di tempat ini dalam memberikan tausiah sama-sama belajar dalam hal daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Serta yang saya muliakan seluruh hadirin maupun hadirat yang sudah hadir di tempat ini, seluruh jajaran pemerintahan yang tidak saya sebutkan satu persatu, forum komunikasi daerah, mungkin ada legislatif, musbida daerah, serta perangkat-perangkat lainnya. Yang saya muliakan dan saya banggakan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang sempat berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam selalu tidak pernah putus bahasa kita, lidah kita selalu mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat itu berbuah syafaat bagi kita nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita banyak sekali merayakan yang disebut dengan Maulid Rasul. Artinya mencintai daripada Rasulullah dengan cara memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf dan seberibu maaf, suara saya agak serak-serak basah sedikit karena ini garing Pak Sawar besok saya tua bapak duduknya.
Jadi ke Tungkal, kulit dari Tungkal ke Lahap, langsung Sungai Piring, kulit pulang ke Simbar, Banjar boleh. Aneh, ini kesempatan masih ada lagi jauh baik. Entah kayak apa jadinya nih. Besarah tawakal Allah aja lagi. Karena bawa kulit pulang ke Tanjung Lampu, ke Jalan Tungkal, itu di Kerteh itu, menutup aja di Pelangiran. Orang harap terus ada tahun yang diharap orangnya uyuh. Ini aneh. Jadi kesempatan ini semuanya itu tidak apa-apanya kita di hadapan Allah kecuali hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perbuatan yang kita lakukan ada jalan untuk memperbaiki diri, tidak lain adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat yang kita buat itu Pak mempunyai keajaiban bagi diri kita, cuma kita tidak tahu. Dari rumah kita melangkah ke tempat ini niat karena mencari ilmu di jalan Allah dan bersilaturahim serta cinta kepada Rasulullah. Yakinlah itu menjadi satu tadkhir dan merupakan perbendaharaan daripada pahala kita nanti di hari kiamat. Bahkan dibalas Allah di dunia. Tersebut sebuah kisah di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah, setelah Rasulullah itu lahir, Ibunda Siti Aminah membawa daripada Rasulullah itu kepada kebiasaan bangsa Arab itu disusui oleh bibi lain. Dalam kitab yang disebutkan Asmaul Muttalib, dalam kitab Risalatun Nubuwah, dalam kitab Dalailul Khairat disebutkan bahwa Aminah itu sudah ditinggal mati suami, umur Rasulullah hanya beberapa bulan setelah disusui oleh daripada Bararah al-Habasyiyah, hanya 7 hari disusui oleh Bararah al-Habasyiyah, lalu ditinggalkan Bararah, lalu diganti dengan perempuan yang menyusui Rasulullah, yaitu disebut daripada budak daripada Abu Lahab. Hanya beberapa bulan pula ditemui oleh Suwaibah, disusui Suwaibah al-Islamiyah, digantikan lagi dengan yang disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi 3 bibi ini yang menyusui Nabi. Saya tidak menceritakan siapa yang menyusui Nabi, tapi berkah orang yang maharagu Nabi. Sekarang Nabi banyaknya apa nih? Ada tambah ya. Sempat zaman itu Rasulullah itu disusui perempuan, semua perempuan itu dibalas Allah di dunia dengan kehidupan yang penuh daripada berkah, apalagi di akhirat. Sekarang Nabi tidak ada lagi baik. Di mana jalannya? Tidak lain adalah apa? Selawat kepada Rasulullah. Ketika disusui yang namanya Halimatus Sa'diyah, saya tidak membayangkan, dalam kitab saya baca, kadang-kadang tertawa serangan. Halimatus Sa'diyah itu bukan orangnya, bukan bungas, baik, hilang, kurus. Ya Pak, bayangkan orangnya sudah hilang, kurus. Jadi ketika Aminah membawa Muhammad ini kepada satu pasar, ada namanya Sop. Di situ di dalam disebutkan berjalan di situ banyak orang Arab. Bila pakan itu dudukan di binian tuh, jujur bang dudukan. Siapa nak mengambil upah nyusui anak datang ke sini, dudukan bang. Boleh orang Arab tuh periksa saya pakai nanya, ada tahu di situ. Membaca kira, kayak apa bentuknya itu di situ disebutkan. Kalau kenal harap ini tahu. Oh ini tampar orang dari bilang itu tuh melihat. Begitu dilihat ayah dibawa duit 2 karung sesuai anak orang. Ayo diambil, alhamdulillah boleh bawa anak orang. Datang bawa. Pas jam 4 petang tinggal kedua lagi. Yang bernama Safiyah dan bernama Halimah, 2 orang. Lain Safiyah lo kami sana, lainnya jual sepatu lain lagi. Safiyah dan Halimah ini, Safiyah ini orang lama banget, kenal juga. Jaminah adalah nyusi anak. Ayo mah, diberikan anak ini kepada Safiyah, diletakkan mulut Muhammad ke susu kiri, berpaling Muhammad ke dada. Letak sebelah kanan, berpaling Muhammad ke dada. Jadi wajah adalah jual mahal kadang-kadang nih. Padahal duit sedikit, orang makaron, Aminah sedikit duitnya. Tinggallah Halimah urus dah. Hendaklah nyusul nakok daripada kadada, pada lampu kejuran juga. Daripada adab sudah diberikanlah itu susunya kepada mulut Muhammad. Muhammad menolak di sebelah kiri. Letakkan sebelah kanan, isapnya adalah pas sedikit. Dibawalah kalau begitu ini ada uang sedikit, inilah diterima.
Halimatus Sa'diyah, istri daripada Abu Kabsyah, berangkat dibawa pulang. Orangnya sakit hidupnya, rumah semua miskin, tidak punya apa. Berkat dia menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Timbul keajaiban dalam hidupnya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan berganti bulan, kambing yang cuma 2 ekor sepasang cuma bertambah menjadi 80 pasang. Luar biasa bertambah. Rumah 60 wirisan demi bantuan rumahnya. Dahulu kan ada emas, ada mahkota, cincin aja kan ada. Demi gelang keroncong dari sini sampai ke Siko. Ulah hebatnya tuh, impamah aja takbir. Begitulah di zaman dahulu, karena berkah daripada siapa ini? Muhammad adalah keturunan daripada Bani Muthalib, orang bangsawan Arab, dan menjadikan rahmatan lil alamin. Karena apa? Keajaiban yang diterima oleh daripada Halimatus Sa'diyah, melihat Muhammad dalam tidurnya, mukanya bercahaya dan sekeliling kepalanya ada cahaya. Bi wajhi nur wa ala hawali ra'si nur. Dari mana dapat? Maka disebutkan dalam kitab bahwa Abdullah itu mempunyai cahaya yang didapatkan daripada Abdul Muthalib ketika dia sudah menikah dengan Aminah, maka cahaya itu diberikan kepada Muhammad yang berada di dalam rahim Aminah. Cahaya yang penuh muka dan penuh daripada sekitar tubuhnya, itu adalah cahaya daripada Abdullah. Luar biasa hebat. Inilah salah satu kehebatan. Maka perbanyak baca selawat. Jangan ada banyak dalam selawat, apapun hidup kita baca selawat. Kemana-mana selawat, jangan pernah putus. Hendak keluar rumah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sedikit oleh-oleh baik. Ulun dapatkan dari Kiai Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Ulun temukan daripada Syekh Haji Sarwani Abdan almarhum Bangil. Beliau mengatakan, ambil berkah di bulan Rabiul Awal, ambil berkah di bulan Maulid, bulan yang penuh berkah kelahiran Rasulullah. Bulik ini baik. Ulun 4 Jumat dan menjaga 3 4 dah mau yang kelima bulan ini. Jadi 5 kali Jumat mencari kerana gugur hari hujan di bulan Jumat, di hari Jumat. Karena jagai mudah-mudahan diberi Allah, tapi jarang mau turun hari Jumat. Ceramah ketungkal hari Kamis lambat, ceramah kelahang hari Ahad lambat, semua lambat. Ceramah hari Selasa di Sungai Bering lambat, hari Jumat jadi suah. Ini menghadap hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat ini ada hujan. Kalau ada hujan gugur, tampung airnya. Jangan menampung jalan nih pancuran, tapi tampung lewat yang luas, langsung gugur dari langit. Di bawah ini kata beliau Syekh Abdul Hamid Pasuruan, tampung air itu, maka air itu dibawa ke rumah, dibacakan sholawat, bacakan Al-Fatihah. Ketika sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah di situ apa yang kau minta di dalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi sebanyak 7 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung disambung ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang saya terima dari Kiai Haji almarhum Syekh Abdul Hamid Pasuruan, dan hari ini silahkan dipakai. Sudah saya ikhlaskan. Ini tadi supaya dapat berkah. Kenapa berkah? Jangan percaya banyak yang musyrik. Percayalah dengan daripada kita mengagungkan, dan daripada ini adalah amalan daripada orang Bahari. Karena orang Bahari banyak mati Pak Rahmat, tapi banyak aja mati jadi hari itu. Kembali kepada pokok permasalahan kita, Maulid Rasul. Permasalahan Maulid Rasul ini membuka suatu celah daripada kehidupan kita. Apa dalam kehidupan kita ini, berganti tahun, berganti bulan, kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa. Manusia itu merugi. Ya Rasulullah, ada hal yang dianggap sia-sia di dalam kehidupan manusia ini. Di mana sia-sianya itu? Yang pertama adalah orang yang tempat bertanya tapi menyesatkan, sia-sia. Inya padahal tapi baca kitab kan bisa ditahuni orang apa ini itu ini menjawab, tapi sesat, ini sia-sia hidupnya dan tidak mendapatkan apa-apa. Hidup ini baik ada ilmu, ada adab. Kalau ada ilmu tanpa diiringi adab, maka ini akan hancur. Beradab karena ilmu, tak
takor. Ini tadi hidupnya tadi berilmu banyak tapi kada beradab itu hancur hidupnya. Apa aja terombang ambing dunia. Beradab kada berilmu takor muli orang. Takawan orang mul tongkat mul. Takawan orang pintar seorang mulinya. Jelas ya doa. Zaman ini mendahulu zaman pintar ini kada. Ini tadi. Maka hendaknya itu sia-sia. Yang kedua, ilmu kada diamalkan. Apapun ada ilmu kada diamalkan sedikit. Kayak parang kada isi banyak tapi kada suara dibesakan, kada ada gunanya. Jadi ilmu itu sabuting 2, 3 tapi diamalkan dapat. Ada orang hanya mendapat ilmu mendengar. Sedikit saya tambahan. Imam sembahyang sujud terakhir Allahu Akbar, sujud imam nih. Begitu imam bangkit dari sujud, Allahu Akbar, at-tahiyyah. Inya makmum awas sujud terakhir dibaca. Lawas benar. Ini sholat ini adalah disebut daripada orang makmum memperlambat sujudnya ketika dia berjamaah, pahala jamaahnya hilang. Dalilnya apa? Wa idza kabbarul imam fakabbaru, wa idza rafa'a liman faraqau, wa idza sajada liman fasajadu, wa idza jalasa liman fasajadu. Apabila imam takbir, takbirlah. Apabila rukuklah. Apabila sujud, sujudlah. Apa imam duduk, duduklah. Kenapa kau lambat? Allahu Akbar sujud imam, Allahu Akbar sujud tahiyat. Ya lawas besar tapi ada sini sana. Ini hancur di bayangnya. Dibanding pulang lagi imam ini lawas pulang mati orang. Wah, lampu mati agak sebanyak ada berbunyi ada yang di depan kami sampai maghrib kurangnya pulang uyuhan. Haji Ibrahim Yusuf Haji Hasan Haji Iya dari Bambang senyang nah samurat kolesterol senyang lawas imam tadi suara kada jelas menggetar itu lawasnya imam ini yang di belakang preman kayak Pak Boy kayak Pak Boy jamu pangkul aku kau aja udah tahu kada kelihatan ada di belakang banyak tirai tinggi pulang Haji Minah Haji Ros Haji Ilis semuanya Jokowi uji jalawasnya kita pinjengkingan dia kayak Pak imam dalam berdiri apa aja jadi Haji Ros Minah jangan apa dia dibagi ya Pak dia mau buka ya menyilah kayak Pak belum lagi kurang sembahyang jangan berpandiran betal ya kodoh lah ya sama aja manusia kayak ini mempersulit kurang dakwah dan dipersulit sama ketujuh keduanya sia-sia amal itu tidak didapatkan apa-apa. Kenapa? Tanpa ada ilmu tapi adab juga kan ada yang ini malah lawas apa ya anjungan ya ya anjungan tau apa orang tahu ya anjungan itu artinya apa ketujuh di penjurang sembiang Jumat udah menjadi imam panjangnya ayat gaya berdiri nah ya aku di belakang nah aku aja boleh omai orang bicara harap ya bukan dalam marwah itu boleh hai iya mah lo berdiri ada ke belakang luruskan kamu juga sama nih turun mungkin dia pernah guru dia mohon kita kantor masukkan sok nah itu kurang ini dia keamanan mana nih sok dia ini sudah mengurangi daripada fadilah Jumat lalu kata pula istaqimu kayak orang kayak bilang Abdurrahman sudah subuh hukum baik atas batas subuh intama sholat akannya pulang kok luruskan sok karena sok yang lurus adalah merupakan satu daripada kesempurnaan sholat apa ya kurang balik kayak pulang Allahu Akbar kayaknya bacakan dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya orang mulai baca ayat aku tahu ayat itu dibaca itu surah Jum'ah ayat pertama yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim karena itu boleh nagur orang anjungan itu ulanginya pulang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim
ranahnya pulang kamu boleh jam habis mampus kau tadinya berubah Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad dari awal keluar ada salah namanya anjungan wah betul jangan terlalu anjungan pikirkan orang arwah kalau mencampur itu dari daerah pikirkan orang awas seperti orang acara bilakan kuduk nah acara orang ada nyambar juga bilakan bilah nah 5 batang ada 4 kuduk ada cacing ada jangkrik semua yang dibuat nih ada nyambar juga minik itu juga kesahan orang akitur ada kujul arwah tak awal gitu sapat nih sapat awal jauh kujul warnai aduh jangan tapi anjungan dipikirkan orang itulah tadi hidup itu seperti itu sia-sia tidak didapatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja berbuat dosa kayaknya aja bertobat nah ini parah benar kayaknya aku hitungan umur kayaknya aja kita anu juga dia kemarin ceramah di Telaga bagaimana ya kita sholat nanti jelas ini bahaya ini akhirnya peka dengan apa yang diajak oleh pemerintah apapun lu kami sana dasar kayak itu orangnya makal bertaan itu JPRT gitu meroyong untuk pareng udah ya rapun nipah sampai ke tanah mutolong sampai ke tanah tidak ada sampai yuk itu dapat serius aja banyak suku ada Banjar ada Bugis ada Jawa ada Melayu Banjar dan Melayu sama berbanding makmur abual sama tuh kalau Jawa Bugis terbaik itu sedikit dia turun orang ketanjung kepada tabas semuanya nang lain Banjar yang belum turun lagi di mana Banyuteh gimana Kipin sudah wah duduk semuanya udah turun wae enggak biarlah dia dulu ya tunggu aja jadi kalau dia pernah tahu kita naik naikkan dia baru sudah selesai sudah habis semua udah habis kan udah berikan kita asli akal yang penting hadir begawi maka boleh parang itu ke pinggir ada jangan pindah entah itu apa tapi orang sana akal di mana-mana baik itu juga terjadilah hal yang selanjutnya yang mana ini yang selanjutnya masjid tapi tidak dipakai banyak musola masjid baik yang tidak terpakai artinya tidak ada yang memakmurkan masjid itu zaman saat ini banyak masjid baik yang berdiri tapi bukan sini daerah lain banyak tapi kadang-kadang memakmurkan bermegah-megah membuat masjid memakmurkan tidak ada ini apa yang bahaya amun subuh itu wajar aja bang dah dong anaknya aur mungkin macam ada dia aur kan nah tuh ada aur lagi dah tuh bila supaya subuh nang jadinya aku jadi imam nang di belakang kita cium dari lawang ada ciumnya angin dah baunya jelas dah pasti orang paham boleh akan ada dari kita karena aku awal pulang sana sini nang jadi imam bulik nah pas subuh kebanatan dari jauh nah oh my sakit suara kadang-kadang ya boy sakit benar oh udah maghrib mano baik biasa itu tuh itu banyak nang hebat lagi ya sambat musiknya malah aku sambat ini kipas angin nih bunyi gigi kok ini membuat aku kadang-kadang kalau jadi imam ini baik kadang-kadang hilang konsentrasi kami umumkan bahwa jumlah uang masuk pada saat ini berjumlah di tangan panitia sebanyak 1.275.674.000 rupiah banyaknya duit kas iya aku mantap tuh masjidnya boleh aku nyampe masjidnya begitu selesai aku jadi imam Allahu Akbar kipas angin anak-anak ini berbunyi kikok duit banyaknya ini kan diganti tapi lain masjid sini lain kikok orang ini nih nang situ ya berbunyi pak boleh dah begitu sujud kayak pulang sore karena bakal di sini banyak sini Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar tanda ke bawah bunyi nging ya sore orangnya ini saya dah sampai kok tahu kan yang pinjak ini jamannya diperkirakan ya kurang ini kan anak baiknya anak maju juga tuh kasihan orang ada juga dibalik nama makmum dia terlalu juga
kunjungan pulang napa minta umum makan nang wakaf tuh pada diumum makan sarik orang tua karena tuh ada ngarannya Umar besar Umar tuh karena Umar tuh panamparan Umar bin Khattab tadi umum makan berkonin aja wakaf boleh jawab dia tahu dan bilang ada di tempatnya ya karena kami terima wakaf dan infak dari Bapak Haji Ibu Salasia sebesar 5 juta rupiah kami terima wakaf dan infak dari Bapak Haji Ibrahim sebesar 1 juta rupiah yang ketiga dia tadi namparan tadi kami terima wakaf dan infak dari Bapak Haji Umar sebesar 5.000 rupiah yang pahalanya untuk kedua orang tuanya dan kedua mertuanya dan kedua menantunya dan kedua cucu cucunya 5.000 mana bawa terlalu benar itu kadang-kadang orang tua nama itu kan dilawani salah ada dilawani seorang petiknya nafas saja jurnal nafas ini di mana kebakaran hutan hati-hati banyak ini ceritanya begini apa nafas rokok ini bas orang jaga ganti parang tapas rokok masih rokok nah kipas rokok bisa datang polisi kedua tentara kedua komandan siapa penyalahan ya polisi saya jaga orangnya saya gini siapa yang nabas aku gini siapa penyalahan aku bang nabas aku bapak tahu akibatnya tahu kenapa terang karena merugikan orang kabun-kabunku parang-parangku pancis-pancisku kenapa karena ada masalah bapak melanggar kode etik nah ini jadi nak ini amun mencari etik sini kadang-kadang kurang banyak tangannya kurang kayak ini baik di bawah tangannya orang lain di bawah keamanan aja ngalih salah tahu sebagian teman kita bentuk-bentuk kayak ini paling ngalih tidak ada dicarikan jadi hal inilah yang membuat sia-sia dari kehidupan kita yang mana jangan sampai ibadah kita itu dipandang Allah sebagai sia-sia. Kenapa? Kahaba amansura seperti debu yang berterbangan. Selanjutnya adalah apa? Wakaf mushaf Al-Quran karena sudah dibaca di Al-Quran aku yakin dan kurang isi sebenarnya Al-Quran tapi jarang dibaca. Kalau kada dibaca itu Al-Quran maka sia-sialah rumah itu tidak akan berkah dapat apanya berkah bukan Qurannya tapi orang yang membaca berkah di depan baca barang saya orang asal baca namun hafal syukur semuanya tapi minimal dia ada membaca dan minimal punya Al-Quran. Kalau udah datang diundang orang nah baca berjanji karena ustaz aja kayaknya ini besok jam 8 datang mau ada kok yuk ini orangnya lama mas pulang aku ini melihat bibi di rumah suka nyurai masih baik nggak ada badi hormati ya datang gitu tadi anu ustaz lah aja isok datang ke rumah kami pukul 8 apa aja kok anak kata semia ayo aja betul tadi mana rumah tuh gang sebelah itu aja jam 8 gak udah enak pulang tuh lama orangnya benak naik turun pulang ustaz jangan keringat aja keringat aku gila aja betul naik pulang benak naik bulan ustaz aku begantung kada lagi siapa yang riau nak harap aku begantungan ustaz aja jangan begantungan aku cukup kau lama aja betul langsung berangkat tuh dari situ pagi cari apa yang pertama ustaz saya baca Quran innal mustafa ada mawanu alim Quran ala amin bantu ustaz pada semiakan namanya bantu baca berjanji seket bantu apa acara tasmiyah baca Quran tasmiyah baca berjanji bantu bacaan 2 awal jamaah seket 2 halaran 2 kafarat 2 selamat hidungnya menakib sejaknya kamu bentuk aku punya kan kayak gini karena ajab terus cari berjanji adalah berjanji 2-3 rumah mencari berjanji tidak coba bayangkan tapi dapat tasmiyah itu tadi Quran itu juga dibukakan Quran beri itu kedepu dibuka pemain berubah untung aja titiknya data gempir dua baca ini terjadi Pak yang kita sini rugi kita hidup ini menjadi sia-sia karena apa? Mushaf yang kita bangga-banggakan Al-Quran menjadi hujah kita di alam kubur ini jadinya jangan sampai kita merugi. Yang selanjutnya adalah harta tapi tak pernah diinfakkan rugi baik. Ya ada wakaf dan infak bedanya. Kalau wakaf itu berupa barang yang diletakkan tidak bergerak lagi, cukup mati dalam satu amal jariah. Kalau infak itu boleh dipakai kayak di masjid infak gaji kaum diberi nukar listrik lampunya mati kipas angin mati diganti dibaiki boleh infak tuh tadi. Kalau wasiat itu adalah harta diberikan dari seseorang
kepada orang lain dan tidak bisa dikuasai kecuali orangnya sudah meninggal dunia. Kalau hadiah itu diberikan dari seseorang ke orang lain, tapi orangnya sudah, walaupun masih hidup bisa dipakai. Itu bedanya itu Pak, antara infak dan wakaf dan wasiat dan hadiah. Kalau sedekah bila masa haji ada sedekah apa? Baik sedekah jariah maupun ghairi jariah. Ini tadi beda, hendak dipahami betul hal-hal seperti ini. Kadang-kadang timbul, lu kami sana kayak saking fanatiknya, ada orang bawa wakaf di masjid, duit infak di masjid tadi, duitnya banyak, ratusan, ribuan, 50, duit selawik dan sebagainya. Ada datang orang berhuruf, nah duit jadi 100 per bulan diurupakan, duit itu lain. Ada jangan apa itu Pak, itu lainnya. Saya pernah Pak berangkat ke Padang hari itu Pak. Wah, Padang jumpa entah dari jemaah manakah tuh. Aku 4 sembahyang di sana. Begitu 4 sembahyang puling di besoknya. Anu sanda, bekas setelah Pak kulit tadi di sana. Oh, macam orang ini talaluknya apa? Saya tanya tadi, ini pengalaman ngapa dibasuh? Anda bukan golongan kami ya. Oh, kayak itu Pak. Oh iya, Pak. Dapat apa artinya? Kenapa sebabnya? Karena bukan golongan kami begitu Pak di sini. Ya saya hormati ya Pak Anda di situ. Jadi apapun yang bukan golongan sini saya cuci semua. Di satu oh bagus Joko tadi. Ayo ada Bapak ya. Ngalah hai Bapak dari mana? Joko dari Inhil malum lah. Mau sarapan? Besok harusnya setahun sekali besok senyap banjir naik. Ya dia lagi begitu. Semua ya begitu ya Pak. Jadi apapun yang bukan dari golongan kami, dalam hatiku kalau Anda belanja aja Pak atau masuk ke bank ATM duit yang dipakai itu Joko dibasuh lah Joko dibasuh. Namun besok ya tidak, apa Joko yang tidak dibasuh tetap ada lama lagi Joko tadi. Biarkanlah buliknya aja. Itu juga bayar. Baik-baik. Amun besok masih jadi besok, amun besok nanti besok juga Joko. Kadang-kadang kayak timbul seperti itu, kita cuma aja minta kurang kayak itu sedikit ya. Sama aku ceramah dulu di Seberang sana. Aduh, Ustaz ya, kamu menghormati orang apa? Karena mendoakan orang meninggal itu pada sampai ngalihin dere, marah aja ada sampai apa aja Pak. Oh anak datang ada. Oh ini orang bukan hanya kau ada. Ya, sampai jangan maling maupun orang tahu ada jangan sampai tak boleh abang mana meninggal dah, mama mana neraka tuh ya Pak. Karinya neraka aja, makanya didoakan ya Pak. Jurus tadi ya baik didoakan sampai darinya Tuhan akan urusan. Yang penting kita ikhlas, kurang rendah rasakan mereka kita berwakaf, kita bersedekah dengan makanan. Ada salah ada Sayyidatul Khadijah meninggal dunia 40 hari Khadijah meninggal dunia, Rasulullah mengambil 2 ekor kambing lalu menyembelihnya, lalu diwazi ala ashabihi, lalu memberikan kepada sahabat-sahabatnya apa? Ihtiraman ala tad'iyati ala mauti Sayyidatul Khadijah ala disebutkan ini merupakan penghormatanku kepada istriku tercinta atas meninggalnya Sayyidatul Khadijah. Disitulah diambil boleh kita takziah kepada orang yang telah meninggal dunia. Kau pada jangan Bapak ya orang yang beli kambing kau jangan beri. Usah cerita apa ya. Jadi kalau memang ada paham lain, jangan menjelek-jelekan orang lain. Itu tadi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah yang tiada bermanfaat, itulah zuhud bagi orang yang cinta dunia. Zuhud bagi orang cinta dunia baiknya apa? Zuhud selalu mendekatkan berbuat baik ini, tapi hanya untuk dunia. Nih, barang ini bawa Pak Nurahim ke Pakulan terlalu lancar malam ini. Bulan Februari 2024 ini banyak dah gambar di pohon kayu tak berising surangan banyak. Tidak mau ditemukan ini boleh sampai kemana-mana. Tanam aja. Hati-hati kalau dia cinta dunia maka akan terjadilah zuhud orangnya. Dermawan, baik, beri ini, tapi tawas nah, itu tadi. Tapi ada orang sini jangan. Hanya apa? Zuhud ada di hati orang yang cinta dunia. Kalau usah kita cinta dunia itu boleh sekedar hanya habibaka haunan ma asayakuna bagi doka yauman ma wa bagi daka haunan ma asantakuna habibaka yauman ma. Artinya apa? Cintailah seseorang itu atau dunia itu sekedarnya saja. Mungkin dia jadi orang yang kau benci, dan bencilah sesuatu itu dengan sekedarnya saja. Mungkin suatu saat kau akan menyayanginya. Begitu. Jadi hidup ini Rasulullah adalah seperti orang yang mati. Anggap diri kita ini mati dulu, jangan dihidupkan dulu. Almarhum Ayah Tulmis nyambat kawan-kawan waktu itu. An-nasu niyamun wa idlamatu pastayqadu yidin.
Apa jadi manusia itu hakikatnya mati apabila dirinya tertidur. An-nasunia, manusia itu hakikatnya hidup di dunia ini tertidur. Bila ia mati, fa idza matu fastayqazu, apabila mati barulah ia tahu bahwa hidup itu jujur aja. Wah, ini belum baik kita. Begitu kita mati baru tahu. Begitu bangkit dari kubur baru tahu, oh, aku udah mati, berarti aku sudah menjalani kehidupan. Nah, itu disebut daripada hidup menjadi sia-sia. Kayak apa supaya jangan sia-sia? Amalkan 3 perkara kepada orang lain. Yang pertama yaitu adalah mudahkanlah urusan orang lain, maka engkau akan memudahkan Allah segala urusan. Yakinkan Tuhan. Mudahkanlah urusan orang lain, maka urusanmu akan dimudahkan Allah Subhanahu. Seluruh profesi apapun bentuknya, mulai dari jabatan paling tinggi sampai ente, mulai dari rumah tangga sampai seluruh, mudahkan. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang timpang, Pak. Di rumah pulang ke pasar makan soto 2 piring, membantu minum TS, berokok, beli ke rumah jadi ini ada duit Pak, beda. Sana atau padahal jangan udah hendak duit 300.000 dalam rupiah sampai ada waktu zuhur sembahyang aja. Jadi ini tadi bapak sana bawang lombok acar wiyah bersabun habis ada ditukar enggak bapak dah jangan pamalar tuh tadi diselesai itu anda rupiah 300.000 di sini sembahyang begitu bayar anda rupiah digantung di tihang di anak di lawak begitu anda takbir Allah sudah rokok pertama bini bisa sapu tapi dia di sini sapu pas kucing dia bercacak pas karena rupiah gugur duit 300.000 alhamdulillah ini malaikat maut juga duit 300.000 dalam sini dianda nang laki nangar gugur rupiah ada terpakai mudahan bini ada tahu rupiah duit dalam rupiah begitu selesai itu mencari alhamdulillah rupiah jadi dia duitnya ada lagi cari takut nang bini ada lah boleh duit dia pak ada duit nang bini laki menjadi pembual dia pak dia tahu aku duitnya nang bini nah bingung tuh tadi ngapa gerak aku tuh siapkan duit tapi duit itu adalah duit Pak Haji berkirim aku orang berinyor oh itu kalian duitku bawa pulang bini dia jadi aku nah jadi boleh nah nyebelakan nah duitnya bang ya. Nah, itulah makanya di mana-mana orang bicara mah bibini itu tadi awal lalaki itu akal bibini itu besar handap, lalaki itu panjang diberikan akal 10 dalam kitab Bidayah wa Nihayah bibini itu diberikan akalnya 9 kepada lalaki itu panjang akal pembual bibini itu handap akal akun dibual nih besar iya ada apapun besar kayak itu handap akal bibini itu aman aja yang penting pokoknya udah karena pandai ini pagi begini beri duit nihor oh iya kak aku nyulung lebih itu kayak itu pak itu kodratnya tapi dibalik pulang amun nafsu juga 10 diturunkan Allah maka nafsu itu kepada bibini 9 laki 1 maka 9 kepada bibini nafsunya ganal banyak yang ditukar amun kita tuh lah kemana banyak rokok bang boleh tukar udah lagi bibini boleh 100.000 tukar sekundaya banyak sehingga kami di market melihat sapit tukar melihat minyak arun tukar banyak saputnya itulah begini. Maka dunia itu salah satunya yang kau cintai adalah wanita maka hati-hatilah dalam menjadi habibaka haunan ma ini tadi hal yang menjadikan kita menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu umur panjang tapi kadang membawa bekal diberi daripada umur di dunia ini maka gunakan umur yang ada ini sebagai bekal kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kira-kira nang belum wayahnya kita impak akan apa nang ada sekadarnya aja ya usah saya aku tarik untuk nyor kayak dan turun ini kayak separuh penjuluk jangan separuh kalau dapat apa jasa pikul ada 2 juta apanya atau 3 juta berapa pikul turun jangan sebanyak kayak 20.000 jadi dia menjelungi nang lain dipakai maksudnya anda ya pak aku kasih nafkah nah itu tadi jadi Allah itu tidak meminta banyak tapi ada disitulah bentuknya itu tadi ada nafkah yang diberikan kita kepada jalan Allah sebagai bekal kita itu tadi semua seperti itu pak ya anak itu ya semakin banyak anak kita dibayar semakin banyak bekal tapi ya awas bila semuanya jadi orang baik dan jadi jipakol kita dibayar
Itu manusia itu hidup ini innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa musallin. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Bila dapat rezeki banyak susah, bila kan dapat rezeki susah. Itulah surah Al-Ma'id. Terlalu kenal rumah susah, kadang berumah tambah susah. Itu tadi tuh hujan terus susah, nampak licak jalan, panas terus debu jalan, salah terus kadang bujurnya maji nak sapu pagi nah rambut dia besar maji jaga bahagia lama di meja posisi ustaz aja aku sehari sapunya 5 jam macam lawasnya benar banget pagi ini pulang rumah berbuka buka 80 naik 300 terlalu banyak anak susah, kadang beranak susah kan. Datang bini berdua lagi bini, ustaz aja berdua lagi bini sama orangnya, nang bini itu Melayu, mas banget orangnya, nang laki itu penjara hilang. Ustaz kami datang ke sana minta baju apa aja kok baju organ supaya gak enak pulang berapa tahun dah 8 tahun kami ini jangan bini situ nang laki di sini aku dia main dia apa tuh tadi nang laki itu tadi sini dia tipu nang laki mau hilangnya awalnya dia dinamai mau pungasnya dia apa untuk asal ada juga pada ini apa aja Ustaz kami nak minta baju tawar oh jangan di belakang dia bilang belum dibuka seorang ada Ustaz tanya terus terang aja kami ini nak minta baju supaya enak pulang ayo coba baca surah Al-Kahfi lah surah Maryam lah kaf ya ain sad sampai daripada wa kanat imraati akhira fahabli min ladunka waliya sesungguhnya istriku akhira mandul fahabli min ladunka waliya jadikan daripada penggantiku nanti sampai di situ bila bacanya guru imbas sembahyang subuh setiap sholat kau baca lebih bagus lagi karena setiap sholat itu doa yang makbul kalau sudah berusaha ke dokter jadi dokter baik bagusnya nih duha pulang ditawan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz insyaallah kau amalkan Ustaz kayak Pak kok sembahyang lah kau aku sembahyang taruh saya jenang bininya buat Melayu mana hati anak pulang kacang berbual sana lagi itu berbual kalih itu aja bini itu ya itu ada aja nak taliban nang banyak itu coba datang oh soal pas cucu ke kapal aku gurai kemana aku nak orang ceramah aja kau nih aku ayo nak lo jauh lah kan aku baju apa tadi betul jangan banyak lagi kok barang bisa apa nih ini alih bawa laki mau juga pada hujan mah dikali apa juga banyak laki itu pada daripada tidak tahu semua itu baik alih baik jadi ini dia berarti kita mengatur rumah kita baik kenapa itu titipan Allah menjadi baik dunia itu ada yang diberi banyak ada sedikit maka manusia itu aja yang berkeluh kesah terlalu puas bini alih jengket ada puas bini sakit mata miring tadi semua bini kayak kedua terlalu tampan lagi cuma curiga sama apa atulah jangan sampai mual ada tampan lagi itu pak yang memiliki ya salah gua semua jadi itu manusia tuh apapun yang masuk kan kita pakai kalau sedikit pak harap pada orang pakaian ya parah ini kayak itu ada pakaian bebek itu pak ini pakai jadi yang lain gitu pak biar kayak itu pak ya lupa ada bisa ya tapi begitu itu kan berganti ada aja orang nyampe kita nih pak semua dunia ini lebih baik pak ada aja ada orang masuk masjid bajunya baju dengan baju apa kan baju Fatihah itu aja dipakai orang pada tahu berapa pasangnya besi itu pak harus pakai jangan baik kita ini jangan terlalu suzon on manusia nah, ini tadi manusia itu kadang-kadang menilai orang tuh hanya bentuk tapi kita tuh juga jangan terbawa arus seperti itu supaya jangan sia-sia hidupnya jadi umur panjang pakai yang baik karena apa dunia ini persinggahan dan melalui peristiwa Isra Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah tanda kelahiran tentu kebalikan kelahiran ada kematian setiap kita datang pasti kita akan kembali orang yang diuji Allah dengan sakit maka ia akan tahu bagaimana rasanya sehat orang yang diuji Allah dengan satu kehilangan maka ia akan diajar Allah bagaimana rasanya sabar itulah jadi kalau kita situ hilang itu wajar kenapa hilang sesuatu itu bala Pak
bala hilang. Tapi kalau dapat rezeki itu syukur diberikan Allah. Tapi kadang-kadang tak balik ceramah aku Pak itu di sana di bagian Simbar Pak, di julung orang anu duit, rupanya duitnya banyak benar Pak, bawa amplop bawa map, boleh kan dia ngapot bebek sampai di pelabuhan nak minuman di jalan Pak daripada 8 menuju pada 4 ke Bano, bawa dibuka rupanya banyak duitnya. Macam aku juta orang beri ini ngapain ini nih? Oh kebanyakan. Nanti tanpa nih dia Ustaz salah jawab itu di wakaf semuanya. Ya ada sahabat ketua itu. Aku curiga berapa? 12 juta. Ada semua orang ceramah dari 12 juta. Ada pikir dia dalam hatiku ini berenai kan ada, berenai kan ada. Berpikirnya udah panitia datang, jadi panitia anu guru ya salah, lain amplop begitu saja. Itu apa dari wakaf masih gini ya? Ya ada makan dari wakaf kamu udah berenai. Kadang-kadang ada tuh itu Pak. Kadang hilang ke Paulo, tunta waktu dianya itu video alam Isramat di Pelangiran dasar beneran aku bawa tokor itu 90 tuh kayak itu juga dasar banyaknya pada aku nyaman kuriakannya mantap jago mantap kuriakan apa banyak duit gue jangan ayo aja pada dia berapa gerak kami dapat 500 orang berapa banyak 3 juta malah gila jago aku ini penasaran juga kalau nyamanya cuma mengaji dalam berapa menit aja dapat 3 juta itu bagi sejuta seorang yang bertiga aku sini berapa dia buka itu kemahan Pak pikiran terus apa ini deh iya baik ada apa-apa ya hendak kepada kawan pada maka panitia sekung benjet sekung Melayu satu berarti dia baik aku nih tadi ya hendak kepada sumpah kepada jauh pos pas-pasan ya iya baik dia ya Allah ingat semua amat pada panitia nih bukan banget coba panitia nih iya baik jangan panitia nih minum sepeda ya bawa kosan ya duduk tadi begitu apa tadi dia ingat Allah wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila kau mendapat musibah dari Allah katakanlah kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali karena ya aku tadi jangan apa dia ngol banget dia dah iya baik tapi Allah punya kehendak lain di balik itu sabar ada sabar dari kita nih marah dalam hati pas-pasnya sampai kita bilang desa sampai kita bilang pas bunyi pulang ayahnya nampak bagaimana ya Pak aja naik batang anggur 2 kilo aja mayu jual aja ujung-ujungnya belum terbayari dia baik tapi Allah punya rencana lain skenario Allah itu lebih baik daripada manusia kita kadang tahu datang nah bunyi handphone Ustaz ya minta maaf aja kalau daripada dia hubungan tadi ya Ustaz kenapa anu Ustaz tanya amplop tuh kau jadi Pak kenapa kalah kami minta maaf jadi ujung berarti sampai ujung rambut ayo aja kata ya Bapak ada Ustaz tanya kami kada nyaman kayak pacarannya ada coba pemandangan kami di Tembilan sedang batiknya cari Ustaz di mana tuh pada kopi surya iya datangnya berinya apa duit nang lawas lah dari lawas itu bonus ya alhamdulillah jadi ini urusan Allah pada tahu tapi niatnya jangan kasih itu ada jadi beri ini pada desi jangan pulang ini paling enak lah itu caranya hidup karena jangan pulang kenapa apa pulang jangan boleh gitu takdir menyerah pada takdir jangan pulang menyuruh diri on takdir salah pulang salah pulang aku jangan mati gue mau berapa ini tengah jalan mobil lalu mati mau jalan pada mati kada mati siapa pada mati tak ya berapa mobil truk lalu mati kada mau gitu berserah diri Allah japai kita lihat insya mau jalan mati kadang-kadang japai ya mati jangan orang menyerahkan diri kepada Allah kenapa itu takdir urusan tapi muka itu kau menghendaki sama di zaman Rasulullah ketika seorang sahabat berperang aku ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bagus ya aku ingin dia silakan umpat dia los menembus anak panah di sini cok karena ya Allah ya aku ingin mati begini ya kayak caranya begitu mengatakan mudah-mudahan aku syahid ya Rasulullah jauh udah kelihatan kayak apa supaya aku mati lakas mati diambil pedang cucuknya seorang mati ya Rasulullah diketahui bahwa ada daripada pejuang daripada
dijahit kita, matinya mati kafir. Kenapa? Dia bukan dibunuh oleh musuh, tapi dia menusuk pedangnya sendiri ke dalam tubuhnya karena sakitnya daripada anak panah. Dia diuji Allah dulu dengan kematian, tapi dia tidak sanggup, maka ditusuk sendiri kepadanya. Dia matinya bukan dalam syuhada, tapi golongan orang yang kufur dan berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga boleh ini namanya jalan listrik, baik bisa kacung juga. Jadi menyerahkan takdir itu boleh, tapi jangan menghendaki. Sedangkan nasib itu sudah kita mengatur, tapi takdir sudah. Dulu di mana-mana masih kita bilang, kita tahu bahwa dari kelahiran kita di dalam rahim seorang ibu itu ada 40 dikali 7 280 hari dibagi 30 jangan 9 10 hari itu waktu yang tepat di dalam hidup. Di antara 40 itu sudah ditulis Allah kita tentang rezeki dan bala kita. Udah jelas ada rezeki, ada bala, dihakuni. Umur 40 tahun kita hidup mewah, dasar mewah. Naik umur 42 karena penyakit kolesterol, dasar kolesterol. Umur 45 kita dari tujal dengan penyakit hipertensi darah tinggi, dasar darah. Itu gebinnya orang tua itu namanya nyala terus kubang besar. Udah umur 50, nah darah tinggi, kolesterol, galitiran, diturun, sukses dibangkakan, kepala saya milik Allah. Imam sujud lawas kan? Allah, sampai pukul. Lawas. Allahu Akbar. Apa kunang-kunang melihat lampu segini di lapangan. Gara-gara imam jadinya. Dasar itu orang tua itu menyarankan dasar itu penyakit ada. Semakin tua diuji semakin sabar. Nah itu tadi. Ada Tuhan orang tua itu ada bilangnya habis sabar tampilingnya. Orang bukan kehendak melawan tapi sadar. Nah gitu kan tunjul dalam Tuhan. Cuma orang pada hendak. Disitulah letaknya bahwa manusia itu diuji semakin tua umurnya semakin banyak ujian padanya. Tapi dia tidak tahu. Nah kalau sekali ada ujian bila pagi kita naik rokah ya duit. Kayaknya boleh duit. Ada lalu duit. Dan Tuhan itu dari kita mana naik dan cakrepi itulah menjadi semakin tua semakin bertambah usia maka banyak ujian yang rintangan. Ini seko rintangan tambah 2 tambah rintangan 3 tambah rintangan makin tambah lagi tambah 6 2 bertambah ke 3 bertambah anak tambah rintangan terus bertambah. Kalau saya punya pikirkan aduh jadi tangkap ustaznya mining aku saja nang di SDB 2 nang di Sanawiyah on Sema Seko nang kuliah kedua ini beda salah orang apa boleh aja Pak. Kenapa? Dihakuni sudah. Bila masuk ke minimarket banyak yang diambil, pulangnya dikasih banyak dibayari. Tapi bila mengambil satu pulang nanya apa diambil Pak? Nih sedikit Pak, boleh bentuk nih. Salah saya. Tapi ambil ketika dikasir dihitung orang picik nah. Apa katakannya bagi picik nah? Bayar sosok. Banyak juga begitu juga hidup di dunia. Semakin banyak perbuatan kita perbuati maka semakin banyak pertanggungjawaban yang kita dapatkan. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa amal ma tasya fa innaka majziyun bih. Pastilah wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqatun bih. Artinya apa? Silakan kau berbuat apapun kau hidup di dunia, silakan mau apa silakan, tetapi ada pertanggungjawabannya. Silakan kau cintai apa yang di dunia, fa innaka mufariqatun bih. Pasti engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Cinta pada tanah, cinta pada kabun, pindahkan orang kita ke sana, kabun ditinggal, besi rumah banyak ditinggal, semua ditinggal, apapun yang mana kita cuma amal, apa yang ada lagi. Nah itulah di mana letakkan kita. Disinilah saya mengajak kepada jamaah di sini, hantarkan pada bulan Maulid ini sebagai yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah perbanyak sholawat dan banyaklah daripada istighfar di dalam rumah kita, karena itu akan menunjang daripada keberkahan bulan kelahiran Rasulullah yang mana disebutkan dalam beberapa kitab Al-Mu'tamad bahwa bulan Rabiul Awal ini surga berhias demi menyambut kelahiran Muhammad SAW. Neraka ditutup demi apa? Menjaga penghormatan daripada Nabi Muhammad SAW. Baunya surga sampai ke dunia karena apa? Cintanya para malaikat dan penduduk surga kepada manusia yang lahir sebagai pembebasan kepada manusia, membawa jurang daripada kebahagiaan. Siapa itu? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa dari hari? Jam 10 dan
Udah deh, tambah deh. Ini nyuruh sama duanya, mama udah sanggup lagi sama duanya. Ayo aku tambahin sedikit ibarat bumbung aja karena bila bensinnya, bila habis bensinnya mati seorang. Ya, parpak bocor rapid itu langsung mati. Maka hidup ini supaya tenang, tadi sambungan dari mana? Mudahkan urusan orang lain, maka Allah mudahkan urusan kamu. Yang kedua, ringankan beban orang lain, jangan diperberat. Ringankan beban orang lain, maka bebanmu akan diringankan Allah. Beban rezekimu, beban keluargamu, beban tetanggamu, beban segala keperluanmu, bahkan beban daripada akhiratmu diringankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sahabat duduk bersama Rasulullah, bertanya Sa'ad, ya Rasulullah, mada Sa'ad, apakah aku nanti setelah meninggal dunia, apakah aku wajib mendapat syafaat darimu kalau aku mencintaimu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, iya engkau mendapat syafaat dariku. Kalau saya dapat syafaat, berapa aku terima syafaat nanti di akhirat kalau aku mencintaimu? Ya Rasulullah, tergantung daripada amalmu. Bila kau cinta kepadaku dengan sepenuhnya, kau bawa amal 1000, kau bawa daripada dosa 1000, maka 1000 itu hilang oleh syafaatku. Bila kau mencintaiku setengah-setengah, maka bawa 1500 hilang, 500 kau terima. Bila kau jadi maaf daripada mencintaiku hanya sekedar saja, maka syafaatnya pun turun sekedar saja. Itu ya Rasulullah. Menangis Sa'ad, ya Rasulullah, kalau sudah saya dapatkan darimu, apa lagi, adakah lagi? Ya Rasulullah, hei nama yang takallamu baina Sa'ad wa Rasul, kata Jibril alaihissalam, turun Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Mayyusalli wa habala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa jalasa wa qabada ala rukbatayhi bi yadihi summa qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Jibril, kuntu hamilan wa raqiban wa sa'iqan hamalahu hina yasiru ala siratal mustaqim wa hamalahu nahwata azza wa jalla. Ketika orang itu di dunia duduk lalu meletakkan tangannya di atas lututnya, menggenggam dengan erat seraya membaca Allahumma shalli ala Muhammad, kata Jibril, hamalahu, aku bawa dia, ku gandeng dia, ku pimpin dia sampai melewati di atas siratal mustaqim dengan selamat dan ku hantarkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu susahnya bukan main manusia melintas di atas siratal mustaqim. Menangis Saat, ya Rasulullah, kalau Jibril ada lagi ada. Ini ada kursi bahasa bacanya. Turun malaikat daripada malaikat Mikail. Apa kata malaikat Mikail? Kuntu hamilan ala miyahi salsabil. Summa amto ala nas hina yatakakak bil mahsyar yakunu absar. Apa kata Mikail? Aku bawakan segelas air yang ku ambil dari telaga Salsabil, aku berikan kepada manusia yang berkumpul di mahsyar. Waktu itu hausnya luar biasa. Aku berikan dengan tanganku sendiri, ku minumkan kepada orang yang senantiasa membaca selawat kepada Rasulullah SAW, maka orang itu tidak akan haus selama-lamanya, selama di mahsyar. Inilah hebatnya orang yang membaca salawat. Jadilah pada kawan-kawan kita atau keluarga kita yang ahli bersalawat. Menangis lagi Saat, ya Rasulullah, ada lagi ada. Turun malaikat Israfil, kuntu sajidan lam arfaq wajhi min arsillah qabla an yaghfira may yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tetap bersujud, kuletakkan mukaku di arsy ini, di langit ini, dan tidak akan kuangkat sekalipun wajahku sebelum Allah mengampuni orang yang lidahnya selama dunia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangislah ya Jibril, ya Rasulullah, adakah lagi? Ada. Turun malaikat Israel. Kata Israel, akhadahu ruhuhu wa akhadahu summa wa jama'ahu ala nabiyyin wal mursalin was suhada wal muttaqin was salihin. Ambil roh orang yang senantiasa membaca selawat dunia ketika dia mati, kukumpulkan rohnya bersama para nabi dan rasul, kukumpulkan rohnya kepada orang yang soleh dan takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa baik di alam mahsyar kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan para nabi. Luar biasa. Inilah daripada doa kita, Allahumma amitna mautas syuhada wassolihin. Mudah-mudahan sedikit mulai ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak Lurah tadi mau tanya aku
tadi ikan tali ujungnya tadi bapak aku berjuang membalas pantun biar pas. Jadi jangan sampai ada hutang di antara kita. Ikan sasak, ikan gabus, dia jual ikan karuan lebih cepat lebih bagus daripada aku bawa pandir kada karuan. Ikan hiu paling ganal, ikan halus, ikan teri, ada ikan bandeng, ada ikan toman, ada ikan pupuyuh, ada ikan sasak. Itulah nama-nama ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.